Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Halo anak-anak hebat, selamat datang di pembelajaran kelas 5 bersama channelnya Bapak Agung Puja Asmanto. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua yang menonton video ini selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan, serta yang masih sakit semoga penyakitnya segera diangkat dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 terdiri dari IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Amatilah ilustrasi kedua gambar berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, 1. Peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Pada kedua gambar adalah aktivitas mengendarai sepeda. Berikutnya yang nomor 2, menurut pendapatmu aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Menurut saya aktivitas yang menyehatkan adalah naik sepeda karena lebih banyak menggunakan tenaga otot daripada naik sepeda motor. Kemudian pertanyaan yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Jawabannya yaitu benar sekali, aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Nah anak-anak perhatikan ilustrasi berikut. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda, menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan sangat segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal atau kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali, ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. "Selamat pagi Pak Anto." "Sedang sibuk ya Pak?" sapa Benny ramah. "Selamat pagi Benny." "Ya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada," jawab Pak Anto. "Bolehkah saya membantu Pak?" pinta Benny. "Oh tentu saja, kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayuran ini," jawab Pak Anto. Nah sekarang perhatikan bacaan berikut ini yang berjudul bersepeda. Ayo membaca. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak
sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Baca dan pahami teks tentang bersepeda. Kemudian, ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebelahmu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku. Baik anak-anak hebat, kalian ceritakan kembali isi teks tersebut. Nah, perhatikan di sini kita akan belajar mengenai paragraf dan ide pokok. Pada bacaan bersepeda tadi, pada paragraf 1, ide pokoknya yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot tubuh. Yang paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Kemudian yang paragraf keempat, ide pokoknya yaitu salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Kemudian paragraf kelima, ide pokoknya yaitu bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Kemudian paragraf ke-6, ide pokoknya bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Paragraf ke-7 yang terakhir, ide pokoknya yaitu manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Nah, itu tadi adalah ide pokok dari tiap-tiap paragraf pada bacaan yang berjudul bersepeda. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf.
Mari anak-anak hebat, kalian tentukan dan kembangkan ide-ide pokok berikut ini. Nah, di sini ada ide-ide pokok yang harus kalian kembangkan menjadi suatu paragraf. Ide pokoknya yaitu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kalimat pengembangnya yaitu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Selain murah, ternyata bersepeda juga sangat baik untuk menjaga kesehatan. Bersepeda juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Bersepeda sendirian atau dilakukan bersama dengan teman-teman sama-sama menyenangkan. Kemudian ide-ide pokoknya yang berikutnya yaitu aku bersepeda pada sore hari. Kalimat pengembangnya yaitu aku memilih waktu bersepedaku pada sore hari. Saat sore hari udara terasa sejuk karena matahari sudah tidak terik lagi. Selain itu, saat sore hari juga langit sangat indah dengan warna birunya. Teman-temanku juga menyukai bersepeda pada saat sore hari. Berikutnya ide pokoknya yaitu aku bersepeda bersama teman-temanku. Kalimat pengembangnya dari ide pokok tersebut yaitu aku bersepeda dengan teman-temanku. Sebelumnya memang kami telah bermusyawarah tentang rencana bersepeda bersama. Bersepeda bersama dengan teman-teman sangat menyenangkan. Kita dapat menikmati banyak pemandangan indah sambil bernyanyi, berbagi cerita dan tertawa bersama. Kemudian ide pokok berikutnya yaitu banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Kemudian kalimat pengembangnya adalah sebagai berikut. Banyak sekali manfaat bersepeda yang aku rasakan. Bersepeda bisa membuat tubuh sehat. Selain itu, bersepeda dapat melatih kelenturan otot-otot tubuh. Otot-otot tubuh yang sehat dan terlatih membuat kita lincah bergerak, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, dan tidak mudah mengalami cedera. Selain itu, bersepeda bersama juga dapat menambah banyak teman. Nah, itu tadi adalah ide-ide pokok dan kalimat pengembangnya. Kalian bisa kan membuat seperti ini? Pasti bisa jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung tadi. Bersepeda melatih organ gerak manusia. Melakukan aktivitas atau kegiatan fisik atau bergerak dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat badan kita lebih sehat. Mengapa demikian? Apakah kaitannya dengan organ gerak manusia? Melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari membuat badan lebih sehat karena melatih otot-otot untuk terus bekerja. Hal tersebut ada kaitannya dengan organ gerak manusia. Gerak pada manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, dan melakukan aktivitas lainnya. Nah, itu tadi adalah kaitannya bersepeda dalam melatih organ gerak manusia. Nah, sekarang anak-anak hebat kelas 5 ada tugas kalian di rumah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, anak-anak hebat, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 1 subtema 2 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.